Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel Teacher Corner. Kita berjumpa lagi dalam fokus materi SKB dosen, yaitu untuk CPNS 2021 Kemendikbudristek. Oke, kali ini kita akan fokus ya teman-teman untuk membahas soal-soal yang ini mungkin sebagai soal prediksi, karena kita nggak ada yang tahu, kita bukan membuat soal, dan saya kira kita bisa hanya bersifat prediksi dari materi-materi yang kita kumpulkan. Oke, nanti materi insya Allah saya share di deskripsi ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penilaian hasil belajar. Oke, semoga teman-teman nanti bisa memahami soal-soal ini, dan semoga bagian dari soal-soal ini ada yang keluar di tes SKB nanti ya teman-teman ya, sehingga teman-teman sangat terbantu dan bisa lolos SKB dan sah menjadi dosen CPNS. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama. Oke, pembelajaran merupakan kegiatan peningkatan kapabilitas yang terdiri dari beberapa unsur kegiatan. Salah satu unsur yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pembelajaran adalah unsur penilaian hasil belajar. Berikut ini merupakan beberapa tujuan yang dilaksanakannya penilaian hasil belajar adalah kecuali. Kalau kecuali berarti yang dimaksud adalah yang bukan tujuan dari penilaian hasil belajar. Oke, penilaian hasil belajar tujuannya apa sih? Yang coba kita cek satu persatu. A. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. B. Menjadi acuan pengembangan instrumen penilaian hasil belajar agar instrumen dapat mengukur objek sebagaimana mestinya. C. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Oke, yang D. Memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Boleh dijawab dulu di kolom komentar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang A, mengetahui keberhasilan proses pendidikan. Oke, ini sudah pasti menjadi tujuan dari penilaian hasil belajar, sehingga kita tahu apakah proses pendidikan atau pengajaran itu berhasil atau tidak. Yang B, menjadi acuan pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Nah, ini coba kita analisis ya. Menjadi acuan pengembangan instrumen penilaian. Nah, padahal penilaian itu sudah dilakukan, sehingga ketika hasil penilaian kok digunakan untuk pengembangan instrumen penilaian, nah itu sudah terbalik ya teman-teman ya, karena instrumen penilaian sudah disiapkan jauh-jauh hari dan itu sudah melalui tahap uji coba. Oke, sepertinya ini, tapi kita tahan dulu. Yang C, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Oke, ini juga saya kira tepat sebagai tujuan dilaksanakannya penilaian hasil belajar, karena nanti dari hasil itu kita bisa menentukan tindak lanjut. Nah, apakah siswa ini sudah berkompeten dan perlu dinaikkan ke tahap berikutnya atau diberi pengayaan, ataukah belum berkompeten sehingga perlu diremedi. Nah, itu bisa. Yang D, memberikan pertanggungjawaban accountability dari pihak satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Oke, ini saya kira juga sangat tepat, karena salah satu hasil penilaian hasil belajar itu nanti hasilnya juga akan diserahkan oleh, contohnya pihak yang berkepentingan adalah orang tua. Jadi tujuh tanggung jawab satuan pendidikan kepada yang berkepentingan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada proses pelaksanaan pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu memberikan penilaian hampir di setiap pertemuan pembelajaran.
Penilaian ini diwujudkan dalam bentuk kuis dengan berisi beberapa pertanyaan sesuai materi yang dibahas pada pertemuan tersebut. Dalam satu semester, dosen tersebut dapat memberikan kuis sebanyak 12 kali. Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, maka dosen tersebut telah mengaplikasikan fungsi penilaian, yaitu A. Fungsi selektif, B. Fungsi diagnostik, C. Fungsi formatif, D. Fungsi sumatif. Oke. Nah, ini teman-teman harus membaca dan memahami fungsi-fungsi penilaian hasil belajar. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Yang mana kira-kira? Oke, ini adalah fungsi formatif. Oke, kenapa kok bisa fungsi formatif? Nah, kunci dari penilaian fungsi formatif itu pertama, penilaian itu dilakukan dalam proses pembelajaran, ya. Nah, ini yang memberikan hampir di setiap pertemuan, ya. Nah, apa bedanya dengan fungsi yang lain? Fungsi formatif itu dilaksanakan pada prosesnya sehingga diketahui dalam proses tersebut ada yang perlu diperbaiki atau tidak dalam proses pembelajarannya. Nah, kalau fungsi yang sumatif itu bersifat penilaiannya di akhir. Nah, itu di akhir semester. Nah, itu digunakan untuk evaluasi secara keseluruhan kompetensi siswa sudah tercapai atau belum. Kalau fungsi selektif, kita bisa gunakan ini ketika kita ingin menyeleksi. Apakah ini, sebagai contoh, nanti ada placement test itu, ya, placement test. Jadi siswa ditempatkan berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kelas kemampuannya. Kalau fungsi diagnostik, nah ini untuk kita menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa ketika mereka sulit memahami mata kuliah atau pelajaran tertentu, maka harus kita analisis. Oke, kita lanjut. Nomor 3, salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi melakukan penilaian hasil belajar pada mata kuliah yang diampunya. Penilaian ini dilakukan dengan dasar bahwa dosen tersebut merasa bahwa pembelajaran pada 4 kali pertemuan awal tidak dapat berjalan sesuai dengan target kompetensi yang hendak dicapai. Melalui hasil penilaian ini, dosen berharap dapat menganalisis kesulitan apa yang menyebabkan mahasiswa sulit menguasai beberapa kompetensi yang telah diajarkan dalam 4 pertemuan awal tersebut. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa dosen tersebut menerapkan fungsi penilaian, yaitu, nah, ini tadi kita sudah bahas di soal sebelumnya. Oke, jawabannya teman-teman pasti sudah paham. Yang mana kira-kira? Oke, yang B, tepat sekali. Lanjut, nomor 4. Dosen mata kuliah pemrograman di Universitas A melaksanakan 3 jenis penilaian dalam proses pembelajarannya. Penilaian pertama berupa observasi guna menilai sisi afektif mahasiswa. Penilaian kedua berupa soal pilihan ganda untuk menilai sisi kognitif mahasiswa. Dan penilaian terakhir berupa unjuk kerja guna menilai sisi psikomotorik mahasiswa. Maka dosen tersebut telah menerapkan salah satu prinsip penilaian, yaitu, nah, jadi ini ada 3 unsur yang dinilai. Yang pertama afektif, sikap. Yang kedua kognitif atau pengetahuan atau knowledge. Yang ketiga unjuk kerja untuk menguji psikomotorik atau keterampilan, skill, ya. Nah, maka ini menyeluruh. Maka jawabannya kira-kira apa yang tepat, teman-teman? A. Prinsip continuity, B. Prinsip komprehensif, C. Prinsip objectivity, D. Prinsip reliability. Oke. Yang mana kira-kira, teman-teman? Continuity itu secara terus-menerus, keberlanjutan, ya. Komprehensif itu secara menyeluruh atau secara lengkap, ya. Objectivity itu harus objektif, reliability itu terkait kehandalannya. Jadi ketika diuji beberapa kali bisa menunjukkan hasil yang akurat. Oke, yang mana teman-teman? Nah, paling akurat adalah yang B, prinsip komprehensif, karena di sini menyeluruh, ya. Sisi afektif juga diuji, kognitif diuji, dan psikomotorik juga diuji. Oke, kita lanjut. Oke.
Seorang dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau PKN sering memberikan penilaian dengan konsep memasukkan nilai positif yang ada di kehidupan sehari-hari ke dalam substansi tes atau soal penilaian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat memberikan manfaat praktis dan direfleksikan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa dosen tersebut menerapkan salah satu prinsip penilaian, yaitu A. Prinsip continuity, B. Prinsip validity, C. Prinsip penggunaan kriteria, D. Prinsip kegunaan. Oke, yang mana teman-teman? Oke, di sini ada satu kunci ya. Satu kunci itu adalah hal ini dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat memberikan manfaat. Nah, ini memberikan manfaat. Jadi di situ ada manfaat yang diberikan dalam penilaian itu, baik untuk mahasiswa. Kalau yang di sini khususnya untuk mahasiswa ataupun untuk tenaga pendidik. Nah, jadi penilaian tersebut mengandung unsur manfaat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, prinsip kegunaan. Jadi ketika kita memberikan penilaian itu tidak hanya sekedar alat ukur, tapi harus mengandung manfaat. Jadi tidak boleh kita memberikan penilaian asal-asalan yang tidak ada manfaatnya untuk mahasiswa. Oke. Nomor 6. Oke. Seorang dosen melakukan penilaian dengan cara menganalisis kumpulan dokumen dan karya-karya mahasiswa dalam bidang perkuliahan yang diampu, yang kemudian diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas mahasiswa selama proses pembelajaran. Teknik penilaian yang digunakan oleh dosen tersebut adalah, nah ini kita berbicara tentang teknik-teknik penilaian ya teman-teman. Ada banyak sekali jenisnya teknik penilaian, teman-teman harus pahami dan nanti coba dibaca. Nanti saya share referensinya ya. A, yang pertama teknik penilaian jurnal ya. B, teknik penilaian portofolio. Yang C, teknik penilaian observasi. D, teknik penilaian tertulis. Saya kira yang paling tepat mana teman-teman? Kata kuncinya adalah menganalisis kumpulan dokumen dan karya-karya mahasiswa. Nah, ini sebenarnya sudah sangat paham dan sangat memahami teman-teman ya. Kumpulan dokumen dan karya-karya mahasiswa itu berkaitan dengan teknik portofolio. Oke. Nah, ini kita lanjutkan soal berikutnya. Teknik penilaian yang digunakan oleh dosen pada umumnya dipilih dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan pembelajaran tersebut. Salah satu teknik penilaian dilakukan dengan cara menggunakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Teknik penilaian tersebut adalah, nah ini muncul lagi ya teman-teman soalnya tadi tentang teknik penilaian. A, teknik penilaian jurnal. B, teknik penilaian portofolio. C, teknik penilaian observasi. D, teknik penilaian tertulis. Nah, yang mana teman-teman? Oke, kata kuncinya adalah di sini menggunakan catatan pendidik selama proses pembelajaran. Nah, itu ya. Jawaban yang paling tepat ini adalah teknik penilaian jurnal. Oke, sampai di sini teman-teman kira-kira sudah benar berapa tadi jawabannya? Semoga pada benar semua ya, karena ini adalah satu pokok kompetensi wajib yang harus dikuasai oleh calon dosen PNS ya, atau calon dosen yang budiman, supaya nanti ketika pembelajaran teman-teman bisa menguasai ataupun mudah dalam mengaplikasikan penilaian hasil belajar. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Dalam rangka menerapkan prinsip penilaian yang komprehensif, maka aspek sikap juga merupakan aspek yang tak luput dari penilaian hasil belajar selain aspek kognitif dan psikomotorik. Teknik penilaian yang digunakan guna menilai aspek sikap tentu berbeda dengan teknik penilaian pada aspek kognitif dan psikomotorik. Teknik penilaian yang paling akurat
untuk menilai aspek sikap adalah, nah, ini kita masih berbicara tentang teknik penilaian ya teman-teman. A. Teknik penilaian penugasan, B. Teknik penilaian diri, C. Teknik penilaian antar teman, D. Teknik penilaian inventory. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Kalau penugasan teman-teman sudah sangat paham, penilaian diri juga teman-teman sudah memahami, dan saya kira teman-teman sudah oke lah paham materi ini semuanya. Atau yang belum, nanti boleh dibaca-baca dulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, skala penilaian atau teknik penilaian inventory itu adalah teknik penilaian yang menggunakan skala psikologis atau skala sikap. Jadi itu lebih akurat digunakan ketika teman-teman ingin menilai aspek sikap atau afektif dari mahasiswa. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Proses penilaian hasil belajar merupakan tahapan yang harus dipersiapkan secara tepat dan terstruktur. Salah satu hal yang harus ditentukan dengan cermat adalah skala penilaian yang akan digunakan dalam instrumen penilaian. Berikut yang merupakan contoh penggunaan skala penilaian ordinal adalah, nah ini kita berbicara tentang skala-skala penilaian ya. Jenis skala penilaian itu ada berapa teman-teman? Ada banyak. Oke, yang ditanya adalah contoh penggunaan skala ordinal ya. Kita nanti kan ada ordinal, nominal, interval, rasio, itu ya jenis skalanya ya. Oke, untuk yang A itu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 100, yang B 10, 20, 30 sampai dengan 100, yang C pilihannya itu sangat memuaskan, kurang memuaskan ya. Yang D lulus dan tidak lulus. Nah, yang di sini yang menggambarkan skala ordinal, kira-kira mana teman-teman? Oke, sudah ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C. Teman-teman biasanya sering gunakan ini dalam angket atau kuesioner ya, atau instrumen penelitian kuantitatif, itu juga sering digunakan skala ini. Oke, lanjut. Nah, nomor 10. Pak Mahfud adalah dosen statistika pada program studi teknik mesin di Universitas A. Dalam perkuliahan, Pak Mahfud sering melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan kriteria penilaian lulus dan tidak lulus saja. Nah, ini hanya lulus dan tidak lulus ya. Maka skala penilaian yang digunakan oleh Pak Mahfud adalah, nah ini dibalik ya. Ini aplikasinya hanya seperti ini, pilihan jawabannya hanya lulus dan tidak lulus. Nah, berarti ini mencerminkan skala penilaian apa teman-teman? A. Rasio, B. Interval, C. Ordinal, D. Nominal. Oke, tepat sekali. Ini adalah skala nominal. Oke, dibaca-baca lagi ya nanti teman-teman ya. Nomor 11. Dalam kondisi tertentu, seorang pendidik dapat melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan acuan norma ya. Acuan norma. Yang dimaksud dengan acuan norma pada proses penilaian hasil belajar adalah, nah ini kita membahas tentang acuan-acuan penilaian hasil belajar. Yang pertama acuan norma. Acuan norma itu yang dimaksud apa sih teman-teman? Oke, yang A, penafsiran hasil tes peserta didik dibandingkan dengan kelompoknya, sehingga dapat diketahui posisi peserta didik tersebut di kelas itu. B, penafsiran hasil tes peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelum proses penilaian dilaksanakan. C, penafsiran hasil tes peserta didik dibandingkan dengan aspek sikap peserta didik. D, penafsiran hasil tes peserta didik dibandingkan dengan portofolio peserta didik yang terkumpul selama proses pembelajaran. Nah, yang mana ini teman-teman? Ini acuan penilaian. Kita bahas tentang acuan penilaian hasil belajar ya. Di sini yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan acuan norma? Oke, mana jawabannya teman-teman? Oke, tepat sekali. Acuan norma itu adalah
hasil tes yang sudah dilakukan dalam suatu kelas itu nanti dibandingkan dengan kelompoknya, dengan kelas itu sendiri. Jadi antar satu mahasiswa dibandingkan dengan nilai keseluruhan mahasiswa yang ada di kelas tersebut ya, sehingga nanti dapat diketahui posisi peserta didik tersebut, apakah nanti posisinya berada di kategori yang atas nilainya ataukah tengah ataupun bawah, yang perlu dilakukan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Jadi perbandingannya dengan nilai yang ada di kelompoknya ya teman-teman ya, untuk yang acuan norma. Oke, lanjut nomor 12. Nah ini, pada tahapan penilaian hasil belajar, seorang dosen menggunakan teknik penafsiran hasil tes peserta didik yang dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria yang telah ditetapkan ataupun standar, maka diberi pelajaran tambahan yang biasa disebut pengayaan. Sedangkan bagi peserta didik yang belum mencapai standar, diberi remedi atau pengulangan ya. Acuan penilaian yang digunakan oleh dosen tersebut adalah, nah ini, di sini kata kuncinya adalah hasil tes peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau biasa kita sering dengar mungkin ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal ya kan. Kalau tidak lebih dari nilai KKM maka dinyatakan belum lulus, kalau sudah lebih dari itu dinyatakan sudah lulus. Nah itu kriterianya. Nah itu yang disebut acuan apa teman-teman? A. Acuan norma, B. Acuan kriteria, C. Acuan sikap, D. Acuan portofolio. Acuan norma sudah tadi ya. Oke, berarti jawabannya adalah tepat sekali yang B. Acuan kriteria. Lanjut, analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis secara teoritik kualitatif dan analisis secara empiris atau kuantitatif. Aspek yang tercakup dalam analisis secara teoritis adalah, nah, jadi ketika kita melakukan analisis soal ya, untuk menguji kualitas soal, maka kita bisa melakukan dua cara ini teman-teman ya, teoritik atau empiris ya. Nah, cakupannya apa saja yang termasuk dalam analisis secara teoritis? Yang A, aspek materi, konstruksi dan bahasa. B, aspek tingkat kesukaran, daya bida, keberfungsian pengecoh, kebermaknaan butir dan reliabilitas. C, aspek materi, konstruksi, daya bida dan aspek tingkat kesukaran. D, aspek keberfungsian pengecoh, kebermaknaan butir dan bahasa. Oke, yang mana teman-teman? Oke, tepat sekali. Kalau yang teoritis itu mencakup tiga ini ya. Materi itu terkait substansi bidangnya ya. Konstruksi itu terkait penyusunannya, susunannya ya. Dan bahasa itu komunikatif atau tidaknya dalam suatu soal ya. Oke, sampai di sini bisa difahami ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nih, masih mirip-mirip soalnya. Analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar dapat digunakan dengan dua cara, yaitu analisis secara teoritik kualitatif dan analisis secara empiris kuantitatif. Nah, sekarang aspek yang tercakup dalam analisis secara empiris adalah ya, empiris itu kuantitatif, berarti kita menguji di lapangan hasil uji atau diuji secara langsung. Nah, itu yang A, aspek materi, konstruksi dan bahasa, ini tadi yang kualitatif. B, aspek tingkat kesukaran, daya bida, keberfungsian pengecoh, kebermaknaan butir dan reliabilitas. C, aspek materi, konstruksi, daya bida dan aspek tingkat kesukaran. D, aspek keberfungsian pengecoh, kebermaknaan butir dan bahasa. Oke, yang mana teman-teman? Oke, kalau tadi kan yang teoritik sudah aspek materi, konstruksi dan bahasa ya, otomatis yang ada unsur ketiga ini tentu salah ya. Yang C, konstruksi, itu salah. Yang D, ada bahasanya, tentu salah. Yang paling tepat adalah yang B, aspek tingkat kesukaran, daya bida, keberfungsian pengecoh, kebermaknaan butir ya, dan reliabilitas. Oke, kita juga mengenal analisis butir soal dan sebagainya itu ya teman-teman ya. Saya kira teman-teman pendidik sudah sangat familiar dengan ini semua. Oke,
soal terakhir ya, sebagai closing question ya. Dalam proses penilaian hasil belajar diperlukan alat ukur yang sesuai dengan jenis tes yang digunakan. Beberapa jenis alat ukur antara lain adalah bagan partisipasi atau participation charts, daftar cek atau checklist, skala lajuan atau rating scale, skala sikap atau attitude scale ya. Beberapa alat ukur tersebut adalah alat ukur yang digunakan pada jenis teknik penilaian titik-titik ya. Teknik penilaian wawancara, teknik penilaian unjuk kerja, teknik penilaian non-tes, di teknik penilaian inventory. Yang mana teman-teman? Oke, tepat sekali. Itu adalah alat ukur untuk teknik penilaian non-tes ya. Kita menggunakan ini salah satunya. Bagian partisipasi, daftar cek atau checklist, skala lajuan, rating scale, dan skala sikap. Oke teman-teman, nanti bisa pelajari materi secara keseluruhan di referensi yang insya Allah saya lampirkan di deskripsi nanti. Oke, terima kasih teman-teman sudah semangat belajar sampai akhir video. Semoga ini bisa menjadi kontribusi positif untuk tes SKB teman-teman. Semoga bisa lolos, amin, dan menjadi dosen CPNS tahun ini, amin. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Semoga bagi teman-teman ini bisa menambah keberkahan ya, supaya nanti juga saya semangat buat konten-konten soal-soal seperti ini ataupun materi. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.